شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhil Islam Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad wal Habib Abdurrahman bin Syekhil Attas wal Habib Umar bin Samil Haddad wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajjah Kokom. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga, anak cucu mantu senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Orang tua kita Bapak Haji Risan, Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Ocim, Bapak Haji Muin, dan orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Guru kita Al-Ustadz Haji Basit, Al-Ustadz Hashim, dan guru-guru yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak DPR, ibu-ibu DPR, tim dapur yang senantiasa alhamdulillah melayani kita dengan waktunya, dengan tenaganya. Kita doakan bapak-bapak yang ikut bantu-bantu, ibu-ibu yang ikut bantu-bantu, senantiasa Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja, RT, RW, lurah, dan calon lurah. Ada, calon lurah ada. Yakin ya, menang tanpa uang insya Allah. Jangan melakukan money politik ya. Jalani kontestasi pemilihan kepala desa ini sesuai dengan syariat. Insya Allah menang tanpa uang. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ya, kalau Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan jika Allah tidak berkehendak maka siapapun tidak bisa menjalaninya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karangan Imam Haddad. Akan tetapi sebelum melanjutkan kajian, saya ada cerita. Bu, arek ngedengekeun moal ieu ceritana ya. Sebab ini penting ya Bapak Ibu. Ini ceritanya belum lama, seminggu yang lalu, tepatnya hari Jumat. Ketika hari Sabtunya saya akan berangkat ke Kudus. Biasanya saya berangkat ke Kudus bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Kemarin badan nggak enak, akhirnya kita memutuskan untuk naik bis. Hari Sabtu berangkat ke Kudus. Hari Jumatnya saya cari bis. Semua bis berangkat jam 9 pagi. Saya pengen berangkat jam 7. Saya cari di internet, ternyata nemu bis Agra Emas. Tahu Agra Emas? Agennya itu di samping flyover Pasir Kunci itu ya, deket tol. Nah, saya nemu di internet ada nomor WhatsApp-nya. Saya WhatsApp lah, Pak, betul dengan Agra Emas? Iya betul. Padahal ini oknum ya. Saya pesen bis jam 7 pagi ada, harganya sekian, silahkan transfer. Tapi setiap kali saya berusaha untuk mentransfer, transfer itu selalu digagalkan oleh bank BSI. Saya kan pakai BSI. Transfer pertama gagal, transfer kedua gagal. Begitu transfer ketiga, semua saldo tabungan saya di bank BSI jadi 0. Tadinya ada 17 miliar itu. Duit dari mana Ustadz 17 miliar? Paling 1.700.000. Ya 1.700.000 lumayan Pak buat beli cilok mah kenyang. Akhirnya lenyap saldo saya 0 Bapak Ibu. Saya kaget. Kemudian aplikasi sudah tidak bisa dibuka. Saya telepon call center pusatnya. Kata pusat, coba datang Pak ke kantor cabang. Hari itu juga, mungkin sejam kemudian saya datang ke kantor cabang. Barulah di kantor cabang dijelaskan, Pak, nomor rekening yang akan Bapak transfer itu merupakan atau terindikasi sebagai nomor penipu. Makanya kita blokir ATM Bapak, kemudian kita amankan saldo Bapak. Alhamdulillah. Ternyata duit saya nggak hilang, diambil penipu, tapi diamankan oleh bank. 10 menit kembali lagi itu uang. Alhamdulillah. Pelajarannya apa, Bapak Ibu? Ya, hati-hati ketika melakukan komunikasi dan melakukan transaksi dengan siapapun, ya. Karena saya mendapat penjelasan dari pihak bank bahwa nomor rekening yang terindikasi sebagai penipu itu sudah di-save semua oleh Bank BSI. Jadi begitu kita akan transfer ke nomor itu, langsung ada pengamanan dari BSI. Jadi memang sistem keamanan bank dan si penipu itu kejar-kejaran terus, main canggih-canggihan sistem. Makanya bank itu sekarang banyak pembaruan sistem kan, karena memang itu Pak ya, penipu zaman sekarang pinter-pinter, cerdas ya. Maka hati-hati Bapak Ibu ketika melakukan transaksi online, hati-hati dengan penipuan. Bapak Ibu pernah nggak ketipu via telepon? Jadi beberapa tahun yang lalu itu banyak. Ada seseorang, ini di tempat saya juga, warga saya, ditelepon, ibu, anak ibu kecelakaan dan masuk UGD. Ibu harus segera transfer uang 3 juta, karena kalau tidak, nanti anak ibu tidak bisa dirawat, tidak bisa diurus. Akhirnya karena panik, si ibu langsung transfer Bapak Ibu. Jadi si penipu itu akan memanfaatkan keadaan psikologi Bapak Ibu yang panik. Bapak Ibu panik gak ketika dengar anak kecelakaan? Panik. Nah, situasi itu
yang dimanfaatkan oleh penipu. Ibu harus segera cepat transfer ke nomor rekening ini, kalau tidak nanti anak ibu begini-begini. Panik ya? Akhirnya apa? Si ibu itu langsung transfer 3 juta. Anaknya pulang. Lah, mana cina ke rumah sakit lah? Tekuran naon. Ketipu Bapak Ibu. Hati-hati ya. Dan itu memanfaatkan situasi panik. Makanya Bapak Ibu, ketika dapat kabar apapun dari telepon, dari orang yang tidak dikenal, maka kuncinya jangan panik. Saya pernah ditelepon, halo Pak, teman Bapak kami tangkap atas pelanggaran ini. Kalau pengen cepat dibebaskan, Bapak harus transfer 400.000 rupiah. Oh, ini nyamar jadi polisi Pak. Nelponnya ke siapa? Ke saya. Salah sasaran nih penipu. Nelpon Ustadz. Salah sasaran. Akhirnya saya ditelepon, Bapak harus segera transfer 400.000 rupiah karena kalau tidak akan begini. Masalahnya repot. Saya bilang sama si penipu, Pak mohon maaf, saya 400.000 mah nggak punya. Saya punyanya 400 juta. Ngamuk si penipu. Saya dikata-katain, itu kebun binatang keluar semua itu Pak. Di absen sama dia. Masya Allah. Ya Ustadz dikadalin, pugu dia buaya. Ya jadi seperti itu ya. Bapak, Ibu dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, intinya satu, jangan dulu Pak panik. Kalau bisa di handphone pasang aplikasi yang bisa melacak siapa yang menghubungi kita. Ada satu aplikasi namanya Get Contact. Tahu Bapak Ibu Get Contact? Ya, jadi salah satunya itu, banyak juga yang lain. Di-download, nanti nomor-nomor yang masuk nelpon ke Bapak Ibu itu bisa dilacak, langsung timbul namanya, spam atau penipuan atau orang tidak dikenal dan lain sebagainya. Jadi nggak usah diangkat, ya. Atau Bapak Ibu nggak punya aplikasinya, kemudian ada nomor masuk, jangan sekali-kali diangkat Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu mengangkat telepon itu dan Bapak Ibu ngomong halo, si penipu sengaja enggak ngomong. Si penipu sengaja merekam suara Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk direkam dan dijadikan sebagai alat penipuan. Nanti suara Ibu diedit sama si AI ya, untuk melakukan pinjaman online, untuk ini itu. Akhirnya apa? Pinjaman online diterima oleh si penipu, tapi tagihannya ke bapak dan ibu 50 juta, 100 juta. Si penipu dapat uang itu, tapi yang harus nyicil siapa? Bapak, ibu. Suara bapak, suara ibu, itu sudah direkayasa ya. Atau untuk penipuan yang lainnya, tiba-tiba teman ibu dikontak pakai suara ibu, padahal bukan ibu, bener suaranya, sudah diedit oleh AI. Bro, tolongan aing lah, kersusah ya, budak asup rumah sakit 10 juta weh, karena besti temen deket TF langsung. Kamari siang minta bantuan ke aing lah, bantuan naon? Perasaan aing ente ngawe kasia tuh, wah katipu Pak. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu, hati. Oh sekarang penipu udah S2 S3, pinter ya. Nah itu saja ya, ini penting saya sampaikan karena khawatir Bapak Ibu akan jadi korban selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki kajian. Kemarin kajian sholat kita sampai apa? Takbir sudah, baca Fatihah sudah, bacaan selain Fatihah juga sudah, ruku juga sudah. Sekarang bangun dari ruku menuju i'tidal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua perpindahan rukun fi'li itu ditandai dengan kalimat takbir. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Kemudian dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Semua menggunakan kalimat kecuali ada satu
perpindahan posisi yang tidak menggunakan kalimat takbir, tapi menggunakan kalimat tasmi'. Apa nama kalimatnya Bapak Ibu? Tasmi'. Ta, sin, mim, ya, ain. Diambil dari kata sama'a yusammi'u tasmi'an. Ini namanya tasmi'. Bagaimana kalimat tasmi'? Kalimatnya seperti yang sudah Bapak Ibu hafal, yaitu sami Allahu liman hamidah. Perpindahan posisi ruku menuju i'tidal memiliki kalimat khusus, yaitu kalimat sami Allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah, liman bagi orang, hamidahu yang telah memujinya. Itu arti kalimat tasmi'. Allah telah mendengar orang atau suara orang yang telah memujinya, ya. Nah, kalimat tasmi' ini ada sejarahnya, ada kronologinya. Bagaimana kronologi bacaan tasmi'? Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab I'anatut Thalibin karangan Syekh Abu Bakar Syato. I'anatut Thalibin ini hasyiah dari Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini syarah dari Qurratul Ain yang sama-sama dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang India. Sekarang India disebut apa? Perindapan. Orang India, muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari murid Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ke atas. Nah, di dalam I'anatut Thalibin, hasyiah daripada Fathul Mu'in, Syekh Abu Bakar Syato menceritakan kronologi kalimat tasmi'. Bagaimana kronologinya? Ada sebuah riwayat. Cuman kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, kita tidak akan menemukan riwayat ini. Di dalam kutubus sittah, di dalam kutubus sab'ah, di dalam kutubut tis'ah, itu tidak ada. Makanya para ulama menjadikan kisah ini hanya sebagai hikmah atau sebagai penjelasan filosofis, ya, karena tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, salah satunya I'anatut Thalibin. Bagaimana kronologi dan sejarahnya? Satu ketika Abu Bakar Siddiq telat ikut sholat berjamaah. Biasanya Bapak Ibu, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling depan, persis posisinya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu beliau tertinggal sholat berjamaah. Nabi sudah mulai, beliau masih di rumah. Akhirnya beliau pun berjalan cepat agar bisa mendapatkan rokaat Nabi. Nah, ketika Nabi sedang ruku, maka Abu Bakar Siddiq berjalan cepat untuk mendapatkan rukunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk mendapatkan rokaat, seorang makmum harus mendapatkan rukunya imam. Imam sedang ruku, kemudian makmum datang takbir Allahu Akbar, langsung turun ruku Allahu Akbar. Berarti makmum itu sudah mendapatkan rokaat sebelumnya, ya. Tapi kalau seandainya makmum tidak mendapatkan rokaat imam, imam ruku, makmum baru takbir Allahu Akbar. Ketika makmum turun ruku, ternyata bersilangan dengan imam sedang naik i'tidal. Kira-kira kalau bersilangan seperti itu, makmum dapat rokaat sebelumnya atau enggak? Enggak dapat Bapak Ibu, ya. Jadi makmum turun ruku, imam naik i'tidal. Nah, si makmum tidak mendapatkan rokaat tersebut. Jadi nanti di akhir dia harus menambah satu rokaat lagi. Seperti itu aturannya. Makmum yang mendapatkan ruku bersama imam dan rukunya itu bertumakninah. Imam sedang ruku, makmum ikut ruku dan sempat mendapatkan tumakninah rukunya imam.
maka si makmum tersebut dianggap mendapatkan rokaat itu. Tapi kalau seandainya tidak mendapatkan ruku bersilangan, atau tidak mendapatkan ruku tapi tidak mendapatkan tumak ninahnya, maka si makmum tidak mendapatkan rokaat tersebut. Insya Allah sampai sini paham Bapak Ibu? Ini harus dipahami nih Bapak Ibu ya, karena banyak sampai sekarang orang itu mengira selama dia ikut si imam sebelum sujud, selama itu dia mendapatkan rokaat tersebut. Enggak, batasannya bukan sujud, tapi batasannya adalah ruku dan tumak ninah rukunya. Nah, Abu Bakar khawatir tidak mendapatkan rukunya Rasul, sehingga Abu Bakar berjalan cepat. Kemudian ketika masuk masjid, Abu Bakar masih mendapatkan rukunya Nabi. Kenapa Abu Bakar mendapatkan rukunya Nabi? Karena Nabi ditahan oleh Jibril. Ketika Nabi ruku, kata Jibril, wahai Rasul, jangan berdiri dulu, jangan i'tidal dulu. Kenapa? Abu Bakar baru masuk masjid. Abu Bakar kemudian takbir, lalu turun ruku. Ya. Nah, ketika di dalam ruku itulah Abu Bakar tidak sengaja mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya alhamdulillah masih dapat rukunya Rasul. Nah, ketika Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, maka Jibril memerintahkan kepada Rasul agar mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sungguh Allah telah mendengar orang yang telah memujinya. Siapa? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasul pun berdiri i'tidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Mendengar Rasul mengganti takbir dengan tasmi, maka Abu Bakar melanjutkan Rabbana walakal hamd. Walakal hamdu aslinya ya, cuman kita wakofkan walakal hamd, ada dalnya dikit, walakal hamd gitu ya. Rabbana walakal hamd. Nah, ini kan luar biasa ya. Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, kemudian disambung oleh Nabi sami Allahu liman hamidah, disambung lagi oleh Abu Bakar Rabbana walakal hamd. Nah, jadi seperti itu kronologi daripada tasmi' ya. Nah, ini sama seperti kronologi kalimat takbir. Bapak Ibu kalimat takbir masih ingat? Pasti ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kalimat takbir itu adalah kumpulan dari 3 makhluk yang mulia, dari zikir 3 makhluk yang mulia. Pertama Jibril, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Is. Jadi ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Jibril buru-buru turun dari surga membawa seekor kambing dan menegur Nabi Ibrahim agar jangan meneruskan penyembelihan. Bagaimana tegurannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari jauh, dari langit. Jibril menegur Nabi Ibrahim agar menghentikan sembelihannya. Kemudian mendengar suara Jibril, Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mendengar zikirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail melanjutkan, Allahu Akbar walillahil. Kan enak kalau tahu kronologinya ya Bapak Ibu ya, tahu sejarahnya, tahu ceritanya. Nah begitu cerita kalimat takbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti itu kronologi dan ceritanya. Nah begitu pula kalimat tasmi, ada kronologinya, ada ceritanya. Seperti tadi Abu Bakar sempat ikut ruku dengan Nabi, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Disambung oleh Nabi sami Allahu liman hamidah. Allah dengar ucapanmu wahai Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan lagi, Rabbana walakal hamd. Kalau begitu alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah.
Insya Allah sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hikmah penjelasan filosofis kronologi daripada kalimat tasmi pada perpindahan ruku menuju i'tidal. Nah sekarang apa makna kalimat i'tidal itu? Kira-kira bacaan i'tidal bagaimana Bapak Ibu? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, charging wae. Kompak ya, bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Itu kalimat i'tidal ya. Rabbana walakal ham mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang panjangnya. Yang pendeknya walakal ham saja. Rabbana walakal ham. Atau di dalam Sahih Bukhari ada bacaan lainnya. Ini dari Rifa'ah bin Rafi'. Bacaannya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu dalam Sahih Bukhari. Bapak Ibu boleh pilih ya. Mau yang pertama, yang pendek Rabbana walakal ham. Yang kedua yang dilanjutkan sampai panjang, yang ketiga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau enggak baca sama sekali juga enggak apa-apa. Karena hukumnya hanya sekedar sunnah. Sami Allahu liman hamidah, cek malaikat teh sia geuning cicing wae sih. Ternyata bapaknya wali bisa dengar suara malaikat, dijawab kan sunnah. Cek malaikat batal sia ngomong, lah. Aduh aing. Nah, apa artinya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal ham, hanya untukmu seluruh pujian yang ada di alam semesta ini. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, pujian itu tersampaikan untukmu. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi semua yang engkau kehendaki. Karena alam ini bukan cuma alam langit, bukan cuma alam bumi, banyak alam-alam yang lainnya, dan itu semua dipenuhi oleh pujian-pujian terhadap dirimu. Kira-kira tahu artinya nikmat nggak Bapak Ibu? Nikmat. Apalagi bisa mentadaburi arti bacaan tersebut. Segala puji hanya bagimu yang memenuhi alam langit, pujian yang memenuhi alam bumi, pujian yang memenuhi seluruh alam semesta yang engkau kehendaki. Nah, dari bacaan i'tidal ini kita bisa mengambil pelajaran. Apa pelajarannya? Yaitu semua pujian-pujian yang orang lemparkan kepada kita, hakikatnya itu semua kembali kepada Allah. Kita dipuji karena kepintaran kita. Sesungguhnya pujian itu kembali kepada Allah. Karena yang memberi kepintaran, yang memberi ilmu adalah Allah. Kita dipuji karena banyaknya harta, karena kedermawanan, karena ketampanan, karena cantiknya paras dan menawan. Hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Karena itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita meresapi, maka akan timbul sifat tawadhu, kerendahan hati di dalam diri kita. Gantengnya ganteng ti Allah, pinternya pinter ti Allah, populernya populer ti Allah. Betul. Sehingga akan timbul sifat tawadhu dan rendah hati. Sehingga sifat itu akan menjadi
sifat keseharian kita. Jadi selepas sholat, sifat itu akan membekas dan mengiringi seluruh kehidupan kita. Maka jadilah setelah sholat itu, kita akan menjadi sosok yang rendah hati, yang tawadhu. Kalau sudah jadi sosok rendah hati dan tawadhu, apa kata Nabi? Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, bukan pura-pura rendah hati depan manusia, tapi benar-benar merendahkan hatinya karena Allah, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, namanya diangkat, harga dirinya diangkat, popularitasnya diangkat. Kenapa? Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Rasul berjanji, barang siapa yang rendah hatinya, maka Allah akan angkat namanya, akan angkat derajatnya. Harum di mata manusia, harum di telinga para malaikat. Sebaliknya Bapak Ibu, hati-hati. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang takabur, maka Allah akan merendahkannya. Jadi orang takabur itu rugi. Kenapa? Karena dia hanya merasa keren sendiri, hanya merasa besar sendiri. Dia ketika memandang dirinya, wow hebat, mantap, keren. Tapi di pandangan orang lain, sesungguhnya dia itu mendapatkan pandangan yang sehina-hinanya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi orang takabur itu repot, hanya bisa mengagumi dirinya sendiri tanpa dikagumi oleh orang-orang lain. Kalau orang tawadu enak. Orang tawadu itu selalu memandang dirinya rendah, tapi orang lain memposisikan dirinya dengan posisi yang sangat tinggi. Ya, itu perbedaan orang tawadu dan orang takabur. Pak Ustadz, apa ciri-ciri orang takabur? Ciri-cirinya itu Bapak Ibu, orang takabur itu selalu mengatakan saya, selalu mengatakan anak, selalu mengatakan, bahasa Sunda nama aing tea. Jadi mengatakan kata saya dengan menyombongkan diri. Ini bukan kata saya, lihat Al-Quran An-Naml 39:40. Ini kisah tentang Ifrit. Qala ifritu minal jin ana ati kabihi qabla an taquma mim maqamik. Jadi Ifrit itu bisa memindahkan istana Bilqis yang begitu jauh ke hadapan Nabi Sulaiman hanya dalam waktu Nabi Sulaiman duduk sebelum berdiri. Kata Ifrit, Nabi, sebelum kau berdiri, aku bisa mendatangkan istana Bilqis ke hadapanmu. Kemudian apa kata Ifrit? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku, dia mengucapkan kata aku sambil menyombongkan dirinya. Dan sesungguhnya aku adalah makhluk yang sangat kuat dan dapat dipercaya. Maka kalau ada orang yang sering bilang aku, sering bilang ana, sambil membanggakan dirinya, eta amun lainku saya memual jadi eta, amun eueuh saya mah beuh lain naon manehna. Kalau bukan karena saya, wah ini dikit-dikit saya, dikit-dikit ana, dikit-dikit aing. Nah, itu ciri-ciri orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur. Tapi kita jangan coba prediksi kepada orang ya, kepada orang mah husnuzon aja. Ini prediksi ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mendiagnosa diri kita di dalam hati kita, apakah ada sifat takabur atau tidak? Cara mendiagnosanya seperti itu. Apakah kita senang menisbatkan diri kita dengan kebaikan, menisbatkan diri kita dengan sebuah prestasi? Kalau kita senang dengan hal-hal seperti itu, perlu khawatir bahwa di dalam hati kita ada sifat takabur. Ya. Nah itu hati-hati ya. Jangan senang menisbatkan diri kepada satu kebaikan, kepada satu prestasi dan lain sebagainya. Ini kayaknya perlu saya contohin lagi nih. Ya, perlu saya contohin lagi.
Di beberapa pengajian, ya katakanlah pengajian ini, pengajian Majelis Taklim Aisyah Basuni, kan jamaahnya banyak tuh ya. Alhamdulillah. Ini banyak orang yang ngaku-ngaku, Pak. Si fulan ngaku, oh itu Haji Omin ngadain pengajian karena saya itu. Wah. Yang lain lagi ngaku, loh itu karena saya, kalau nggak saya mas nggak jadi ini pengajian. Wah. Saya bilang kok beberapa orang ngomong kayak gitu ya. Masing-masing mendakwah satu kebaikan dan menisbatkan kebaikan itu kepada dirinya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, ya, melakukan hal-hal seperti itu tanda-tanda takabur di dalam diri kita, ya. Tanda, dan itu perlu kita khawatirkan, ya. Contohnya apa lagi? Intinya apa? Pokoknya suka ngaku. Padahal Bapak Ibu, kalau kita emang orang yang berpengaruh, kita banyak jasanya, maka tanpa kita sebutkan pun pasti orang-orang akan menyebutkan. Ya. Kita tahu jasa kita disebutkan oleh orang yang mendengarnya itu pasti kagum daripada orang itu mendengar langsung dari diri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu seneng nggak ngedengar orang yang suka ngaku-ngaku? Pasti nggak seneng kan? Tapi kalau prestasi-prestasi, kebaikan-kebaikan itu didengar dari orang lain, orangnya nggak pernah ngomong, tapi orang lain ngomong, oh ini orang luar biasa, prestasinya banyak. Kira-kira ibu jadi kagum apa jadi kesel kepada orang itu? Kagum. Kenapa? Dengernya dari orang lain. Ya biarkanlah Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Gak usah diceritain lah. Kalaupun Allah ingin membongkar kebaikan kita, pasti Allah akan menyampaikannya lewat mulut orang. Kalau Allah tidak menyampaikan lewat mulut orang lain, ya sudah, biarkan itu jadi pahala yang tertulis oleh Raqib dan Atid, ya. Nah jadi seperti itu. Itu ciri-ciri di dalam hati kita ada sifat sombong, takabur. Selalu atau senang menisbatkan diri kita dengan sebuah kebaikan, sebuah prestasi, sebuah pencapaian. Contohnya seperti siapa tadi? Jin Ifrit ketika memiliki kemampuan seperti itu, dia mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aing tea. Siapa dulu dong? Gue gitu loh. Nah, bahasa gaulnya begitu. Begitu pula nafsu. Ketika nafsu dipanggil oleh Allah, siapa engkau? Nafsu mengatakan, aku adalah aku. Engkau adalah engkau. Padahal akal, ketika Allah ciptakan, akal dipanggil, hei akal, siapa aku, siapa engkau? Kata akal, aku hambamu dan engkau Tuhanku. Selesai, Pak. Tapi ketika nafsu dipanggil, nafsu siapa aku, siapa engkau? Kata nafsu, lah aing sia-sia. Aku adalah aku, engkau adalah ya gua lah. Elu ya elu. Nafsu Pak songongnya luar biasa sama Allah. Makanya nafsu disiksa di neraka paling panas 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berlalu dipanggil nafsu, siapa aku, siapa engkau? Kata Allah. Kata nafsu, lah aku, engkau. Kata Allah, malaikat masukkan lagi ke neraka paling dingin 1000 tahun. Setelah selesai disiksa di neraka paling dingin selama 1000 tahun, dipanggil lagi nafsu. Nafsu, siapa aku, siapa engkau? Kata nafsu, lah aing sia-sia. Luar biasa, Pak. Padahal sudah disiksa 2000 tahun. Kata Allah, ya sudah siksa lagi 1000 tahun lagi di neraka. Yang apabila dia masuk ke neraka itu, dia akan merasakan kelaparan yang luar biasa. Neraka itu nggak panas. Neraka itu nggak dingin. Tapi laparnya luar biasa, Pak. Keadaannya luar biasa. Masukkan si nafsu ke situ. Akhirnya nafsu dimasukkan ke neraka yang paling lapar. Tersiksa ternyata si nafsu dengan lapar. Dikeluarkan setelah 1000 tahun, kata Allah, siapa aku, siapa engkau? Baru nafsunya jinak. Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Baru lulus ini si nafsu, ya. Makanya nafsu itu, Pak, ditakut-takutin sama hukuman apapun gak mempan, ya.
Orang riba ditakut-takutin sama Allah. Hukuman riba apa? Hukuman riba itu nanti anak nggak akan soleh-soleha, sholat nggak diterima, hati nggak akan tenang, nggak akan tentram, nggak mempan itu sama nafsu, Pak. Nggak mempan, ya. Mencuri, korupsi, hukumannya potong tangan, nggak mempan. Berzina, dicambuk, nggak mempan. Nafsu nggak mempan dengan hukuman-hukuman seperti itu. Nafsu itu hanya mempan ketika dia dilaparkan. Makanya perintah bagi orang yang sedang bermasalah dengan syahwatnya. Syahwatnya Pak, Masya Allah. Ya, ada kucing pinggir jalan, tangkap sama dia kali itu. Ya, syahwatnya luar biasa Pak. Maka perintah Nabi apa? Puasa. Karena puasa akan menjadi benteng bagi dirimu. Jadi untuk mengendalikan nafsu itu puasa. Makanya untuk mengendalikan koruptor itu dimiskinkan. Koruptor itu nggak mempan di penjara. Harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Tapi undang-undangnya kan ditolak. Kenapa? Ya semuanya koruptor. DPR-nya korupsi. Ini korupsi, itu korupsi. Ya ditolak undang-undang pemiskinan koruptor, Pak. Apalagi kalau diajukan undang-undang potong tangan, potong leher. Nggak bakal disetujui. Padahal as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu hukuman paling efektif. Setiap pejabat yang korupsi potong tangan, potong leher. Pertanyaan, setelah itu ada nggak yang mau korupsi? Ora ono, Pak D, Bu D, nggak ada. Ya, hukuman pemiskinan saja itu ditolak oleh sebagian pejabat yang lainnya, iya nggak? Apalagi potong tangan, potong leher. Karena semuanya pemain, Pak. Itu nafsu, nggak mempan, ditakut-takuti. Nafsu itu hanya tunduk ketika dia dilaparkan. Maka Bapak Ibu kalau punya problematika nafsu, ya sudah puasa. Hayang kawin, can boga duit, wayahna puasa heula. Ya, geus boga pamajikan, hayang kawin deui. Eta mah lain puasa, eta mah lain. Soalnya geus boga wadahna. Eta mah kudu bersyukur. Beuki. Eta mah beuki. Lah saha sih nu teu beuki, Bu? Ya itu kurang pandai bersyukur ya Bapak Ibu. Udah punya wadah, disyukuri aja ya Pak. Mun hayang-hayang teuing mah nya, tahan we. Umur bang 60 ke paeh geus. Ya. Qanaah cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, emang hidup mah kudu nahan. Ya. Jadi kalau nafsu ini terus diumbar, Pak, Bapak nggak akan cukup dengan satu istri. Pengen nambah 2, udah 2 pengen 3. Itu hadisnya Muslim loh, sahih. Udah 3 pengen 4. Dibatasi oleh Nabi maksimal 4. Ya, Pak. Maka ya akan tuker tambah biasanya Pak. Tuker tambah itu, dicerai kawin lagi, ada yang dicerai kawin lagi. Itu yang halal. Yang enggak kenal halal haram, nyarinya yang haram. Ya. Hubungan badan dengan semua wanita dengan cara berzina. Kayak kalilan bosen pajeng awewe, hayangna jeung sarua aya liangna ya. Nyobaan lalaki. Lalaki bosen deui. Ge hayang ka hayam, ka bebek. Gitu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radha wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dituruti dia akan terus menagih, kalau disapih dia akan terdidik, ya. Hadis riwayat itu kalam Imam Busiri dalam Burdah. Dalam Sahih Muslim, lau anna libni adama wadiyan min dhahab latamanna an yakuna lahu wadiyani. Andai manusia punya 2 lembah emas, maka manusia berangan ingin punya 3 lembah. Sudah punya 3, ingin punya 4, sudah punya 4, ingin punya 5, dan keinginannya itu tidak akan terhenti sehingga mulutnya tertutup tanah kuburan. Jadi manusia itu Pak, manusia itu selama bernafas, maka sifat-sifat serakahnya itu akan terus berkembang. Bagaimana cara menahan sifat serakah? Ngaji, ingat akhirat, ingat mati, sabar dengan semua godaan internal nafsu kita.
Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Intinya paham kan? Faham kronologi dari kalimat tasmi, faham makna daripada bacaan sami Allahu liman hamidah. Insya Allah nanti kita teruskan lagi apa makna bacaan sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal, salam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan.